jangan takut bermimpi lah istilahnya. Jadi kita tetap gimana cara kita tetap tekun gitu ya. Jangan pernah lelah gitu, karena memang ini ketika Anda sudah memutuskan untuk berbisnis, maka Anda sudah harus paham dan akan bisa menghadapi resiko-resiko yang akan terjadi di masa depan gitu. Sekarang waktunya kita akan mengadakan event Dengobis ya, ngobrol bisnis. Nah, kebetulan hari ini spesial sekali karena hari ini kita akan kedatangan tamu yang sangat luar biasa ya. Beliau adalah Ibu Lucy Desiana ya, salah satu owner dari LD Indonesia ya. Dan hari ini kita akan bahas topiknya seputar digital marketing ya. Jadi bisnis online yang ada hubungannya dengan digital marketing. Nah, kalau kita bahas terkait digital marketing, bisnis online ini pasti sangat menarik sekali karena sekarang ini perkembangannya memang di dunia online tuh semakin banyak yang membutuhkan seperti itu ya. Jadi harapan kami hari ini semoga untuk teman-teman yang hari ini menyaksikan acara The Ngobis sampai nanti jam 9 bisa mendapatkan manfaat yang banyak gitu. Oke, karena sudah malam biar tidak terlalu panjang saya openingnya gitu, saya akan coba undang beliau hari ini langsung saja dari Ibu Lucy Desiana. Selamat malam Bu Lucy ya, saya panggilnya Bu Lucy ya. Ya, halo, selamat malam. Selamat bertemu. Ini kita di acara event The Ngobis ya, ngobrol bisnis ya. Jadi memang dengan saat ini rutin ya, rajin ngadain The Ngobis ini setiap hari Senin gitu Bu. Jadi biasanya kita macam-macam juga pembicaranya, backgroundnya macam-macam, bisnisnya macam-macam, topiknya juga macam-macam. Kebetulan hari ini kita bahasnya terkait ini ya, terkait kiat membangun bisnis ya, fashion online dari nol. Ini pasti menarik sekali karena online ini kalau kita lihat kan jurusnya banyak nih. Jadi kadang-kadang orang juga bingung nih mulainya dari mana. Nah, mungkin nanti juga Bu Lucy gitu ya, Bu Lucy bisa sharing-sharing awalnya itu. Siap. Oke, Bu Lucy, ini bisnisnya apa ya Bu? Jadi namanya, brandnya di LD Indonesia gitu ya. LD Indonesia, oke, baik. Jadi memang saya fokus menjual apa ya, modest fashion ya. Jadi fashion. Ya, ada hijab, terus kemudian ada aksesoris, terus kemudian kita juga baru meluncurkan apa ya, atasan atau top atau blus gitu, yang beberapa hari lalu kita baru launching seperti itu. Jadi memang ada beberapa apa ya, produk yang memang itu akan melengkapi gitu ya para wanita khususnya yang berhijab gitu. Sebenarnya sih kalau kita fashion itu kita nggak melulu bicara orang yang pakai hijab gitu, tapi ini fokus saya dan tim itu bikin produk yang memang segmen hijab, kebutuhan orang-orang yang Oke, mantap. Kalau saya lihat sekilas tadi profilnya juga kita kayak satu alma mater deh Bu. Dari VIA. Iya, bukan dari VIA, cuma kampusnya yang sama. Iya. Oke, kalau boleh tahu bisnisnya sendiri mulai merintisnya tahun berapa Bu? Iya, jadi LD Indonesia sendiri ini berdiri di 1 April 2020 ya, gitu. Jadi saya memang pada saat itu sudah merencanakan mau bikin bisnis, terus kemudian kaget ya pada waktu itu kita sudah bikin planning, kita launching produk kita yang pertama, tapi pemerintah Indonesia menetapkan 1 April sebagai apa ya, awal mula pandemi. Jadi semua kegiatan di luar diberhentikan gitu karena memang status kita semua sangat kritis ya pada saat itu ya. Jadi sehingga memang akhirnya kita fokus bagaimana caranya untuk tetap memulai bisnis kita ini melalui platform online gitu. Jadi kita memulai itu gitu. Jadi ya cukup sebenarnya awal tidak menyangka ya. Memang tapi apa ya? Awalnya saya pingin sih kita coba di online dulu, terus kemudian ketika kita tahu patternnya, terus kemudian kita bisa konsumen seperti apa.
terus kemudian kita bisa membuat strategi, terus kita juga punya kepikiran kita bikin store gitu ya, atau offline store-nya gitu. Cuman pada saat itu karena wah ini nggak bisa nih gitu, karena ada pandemi dan kita mikir nih gimana caranya supaya orang itu tetap bisa engage dengan kita melalui platform digital seperti itu, melalui e-commerce, kemudian dari Instagram gitu. Jadi awal mula saya pakai Instagram dulu, terus kemudian kita mencoba untuk membuka toko di Shopee gitu. Dan beberapa. Berarti ini produksi sendiri atau kayak maklun gitu, Bu? Oh iya, ini produksi sendiri. Jadi memang LD sendiri ini berangkat dari keinginan saya gitu ya. Karena saya tuh melihat produk-produk di pasar gitu ya, di market, itu kadang mereka ada harganya cukup mahal, tapi dengan kualitas yang biasa-biasa aja. Atau kadang ada yang punya kualitas yang bisa dibilang tidak standar ya untuk dijual di pasaran, tapi mereka sampai harganya bersaing gitu, harga bersaing, mereka pengen yang paling murah atau mereka yang pengen yang paling mahal untuk nge-grab marketnya mereka masing-masing. Nah, saya sendiri juga pengen menciptakan sebuah produk yang paling tidak tersirat lah, ada idealisme saya, warna, cutting atau pattern yang memang saya pengen banget gitu ya, saya tuangkan ke dalam bisnis ini, tapi juga tidak menutup menutup mata ya bahwa sebenarnya marketnya LD Indonesia ini juga beragam gitu. Tidak hanya orang-orang yang berusia muda, tapi memang target market kita itu ada di usia 23 tahun sampai 50 tahunan gitu. 50 tahunan. Jadi entah kenapa itu saya memutuskan untuk memilih beberapa warna, kemudian cuttingan, kemudian ada pattern-pattern yang memang punya personality gitu ya. Jadi LD Indonesia ini punya personality, mereka ini meluncurkan produk-produk yang classy dan elegan. Jadi orang-orang yang punya kepribadian sama itu diharapkan bisa menikmati produk-produk kita, seperti itu, Kak Ivan. Oke, mantap. Ini berarti di store-nya sendiri di kota mana? Di Malang, iya. Jadi di Malang ya. Ada online store. Jadi kita masih getol ya menjual secara online gitu. Online. Oke. Saat ini lewat Shopee dan Tokopedia aja gitu. Karena bagi kami gitu ya, saya dan tim itu sosial media, marketplace itu punya tujuan tersendiri ya, karena kita pengen tahu nih sebenarnya traffic, terus kemudian engagement kita dengan konsumen itu seperti apa. Nah, yang paling penting memang semua orang orang yang ada ya, maksudnya market kita gitu harus bisa mengenal lebih dalam terkait brand ini sendiri. Jadi memang LD ini pengen kita dikenal dulu deh sama orang gitu. Kita membangun branding gitu, step by step gitu, supaya orang itu lebih mengenal LD Indonesia ini sendiri. Oke, mantap. Tadi kalau saya sempat dengar itu awalnya kan sekitar tahun 2020 ya? Iya. Iya, itu kan harusnya waktu pandemi itu lagi kencang-kencangnya, perusahaan-perusahaan tuh malah usaha-usaha mungkin banyak yang lagi kolaps gitu ya. Kok malah ini ya, memutuskan untuk bikin gitu ya. Peluangnya tuh seperti apa dulu? Maksudnya awalnya akhirnya memutuskan kayaknya ini waktu yang tepat saya memulai bisnis, dan dapat ilham apa kok bisa sampai memutuskan untuk memulainya di tahun 2020 gitu ya. Iya. Jadi memang kita sudah planningnya dari 2019 gitu ya. Kita mau planning produk, kemudian kita punya product planning, kita punya time management, kira-kira apa ya, manajemen waktu, kira-kira kita launchingnya kapan, kita mau belanja produk kapan, masuk produksi kapan, dan seterusnya. Itu kita udah planning udah lama gitu. Dan kita memang pengen diluncurkannya di April itu gitu. Ternyata memang kita nggak pernah tahu ya gitu. Ternyata kondisi berubah gitu. Nah, pada saat itu di awal-awal kita masih oke-oke aja nih gitu. Launching kita masih punya attention, kita masih orang itu masih minat gitu ya terhadap beli ke produknya LD Indonesia, karena memang kita meluncurkan produk-produk itu sebenarnya produk LD Indonesia itu sebenarnya awalnya tidak jauh beda dengan yang ada di pasaran, cuman gitu. Kemudian kita detail ke jahitan yang rapi, kemudian kita punya inovasi-inovasi khusus gitu ya, bagaimana cara kita mempromosikan produknya itu
akhirnya orang itu masih tertarik gitu dengan apa namanya produk-produk LD. Nah, di awal-awal itu kan orang masih keuangan masih baik-baik aja ya gitu. Jadi Yeah. kita masih nggak paham. Jadi orang itu masih membeli produk-produk sekunder. Jadi walaupun akhirnya di 2020 akhir menjelang 2021 itu kan semua sudah kayak banyak orang yang di PHK, kemudian ada yang berhenti bekerja untuk diberhentikan sementara dan lain-lain. Nah, ini sudah mulai pembeliannya sudah berubah gitu karena orang sudah nggak mikir lagi barang fashion gitu, di mana itu adalah barang sekunder. Jadi orang sudah mikir gimana caranya saya makan pada saat itu kan. Pokoknya beli makan, nyimpen bahan makanan karena pemerintah juga sangat ketat, kita keluar dibatasi dan seterusnya gitu. Jadi memang akhirnya sempat turun trafficnya untuk penjualan, tapi alhamdulillah itu kita masih punya lah orang-orang yang masih beli, paling tidak melihat produk kita di e-commerce gitu ya, melihat produk kita di Shopee, di Tokopedia dan seterusnya. Jadi orang itu masih aware gitu, mereka melakukan gitu. Jadi saya rasa LD Indonesia itu pada saat itu mampu mempertahankan attention di masyarakat gitu, khususnya orang-orang yang suka atau memang suka dengan LD Indonesia, suka dengan personality, dengan produknya itu ya. Kemudian akhirnya mereka tetap menjadi follower yang sampai sekarang juga masih bertahan gitu. Mereka tetap jadi mereka tetaplah attentionnya terhadap produk-produk kami gitu. Jadi itu patut disyukuri sih gitu, sampai sekarang pun orang-orang masih berminat dengan produk kami gitu. Oke. Berarti ini dulu awalnya maksudnya biasanya kan ada joinan bisnis sama temen atau mungkin sama keluarga. Dulu awalnya berangkatnya sendiri ya mungkin, atau ada temen atau ada grupnya sendiri atau gimana? Oh ya, jadi memang saya memulai sendiri ya gitu, mulai sendiri tetapi dibantu dengan tim gitu. Pada saat itu memang saya ada first employee ya, jadi ada karyawan gitu yang pertama saya hire gitu, untuk membantu saya di bidang produksi dan di marketing gitu. Oke. Terus untuk Berarti semua untuk belanja bahan-bahan dan lain-lain itu area Malang belanjanya atau bisa di luar-luar kota ya, Bu? Oh ya, untuk belanja sendiri saya beragam ya. Jadi ada yang di Malang sendiri, terus kemudian ada di luar kota. Jadi saya mencoba meng-compare gitu ya, kira-kira mana yang masih masuk nih gitu harganya ya gitu untuk produksi. Jadi memang ya namanya berbisnis ya gitu, kita harus pandai membandingkan harga gitu, kira-kira mana yang lebih menguntungkan, yang mana yang lebih murah gitu. Kemudian kita bisa bikin produknya juga lebih bagus, karena kadang di beda toko juga punya beda kualitas walaupun dengan jenis kain yang sama gitu. Jadi memang kita punya harus detail ya, harus teliti gitu terkait dengan pemilihan bahan, karena memang itu tadi Kak Ivan, jadi kita tuh ingin memberikan produk gitu ya yang memang sesuai dengan target market saya gitu ya, kemudian sesuai dengan apa yang saya mau gitu ya. Jadi karena gini, saya akan memakai produk yang kualitasnya ya sama dengan yang saya jual gitu. Jadi saya nggak mau misalnya bikin produk, wah ya nggak deh yang murah-murah aja gitu. Tapi nanti walaupun kita punya kuantitas yang banyak, tapi kualitasnya tidak sesuai dengan standar kami, itu ada itu nggak relevan gitu buat kita ya, saya dan tim gitu. Jadi saya ingin memberikan produk-produk itu tetap yang terbaik untuk konsumen di luar sana gitu. Oke. Dulu apa awal-awalnya tuh juga berawal dari hobi? Biasanya tuh ada beberapa memang pengusaha atau anak-anak zaman sekarang kalau bikin usaha kan ada yang dari hobi, mungkin hobinya sepatu, akhirnya dia jualan sepatu, atau sampai produksi juga. Ada yang hobinya jaket gitu ya, sampai akhirnya bikin usaha terkait jaket dan lain. Apakah Bu Lucy juga berawal dari hobi, mungkin suka mengkoleksi satu brand pakaian muslim, tapi kok rasanya kok kurang ya? Saya ada satu hal yang ada kurang tuh, yang akhirnya tak bikin sendiri gitu. Apakah juga seperti itu atau mungkin gimana, Bu? Ya, kalau misalnya saya koleksi satu brand sih enggak ya. Cuman karena saya tuh sukanya mengeksplor banyak brand malahan gitu. Jadi gitu. Dengan merek yang sangat berbeda-beda gitu. Karena apa? Karena
saya mau apa ya? Awalnya sih sebelum saya bikin bisnis ini saya memikirkan bahwa oh setiap brand itu punya ciri khas sendiri, punya style sendiri, punya pemilihan warna sendiri, kemudian punya personal sendiri gitu. Jadi saya ingin mencoba beberapa banyak brand gitu, tapi yang saya beli itu pada akhirnya yang sesuai dengan personality saya gitu. Kan dengan warna-warna pastel gitu ya, terus dengan warna-warna earth tone gitu ya, warna-warna bumi gitu. Jadi memang akhirnya pun akhir-akhir ini saya baru berani membeli baju atau apa ya, blazer atau celana yang di apa ya, kayak di Sogo gitu ya, atau di apa namanya, beberapa gerai gitu ya di Surabaya atau di Jakarta dengan warna-warna yang lebih mencolok gitu. Jadi akhir-akhir ini gitu, karena saya juga, mereka ini ternyata trennya seperti apa, jadi saya ingin mengikuti tren mereka gitu. Dalam arti mengikuti bukan memfollow atau apa ya, meniru bukan, tapi saya ingin mempelajari bagaimana sih mereka itu pattern mereka terhadap perubahan style itu seperti apa, karena itu juga menjadi apa ya, referensi saya dalam membuat produk yang ada di Indonesia gitu. Oke. Biar bisa tetap update ya trennya gimana, lagi musimnya apa, itu fashion kan cepet juga ya Bu ya gantinya, model-modelnya tuh kalau itu aja juga mungkin agak bosan juga, bakal ditinggalkan akhirnya gitu. Oke. Mantap. Kalau untuk strategi marketingnya sendiri nih Bu, dari Instagram kemudian di Shopee dan Tokopedia gitu ya, awalnya gimana nih kok dari Instagram bisa ke Shopee? Itu kan biasanya kan beda ya, soalnya di Shopee kan cukup kompleks ya untuk settingannya dan lain sebagainya gitu ya. Ya. Nah itu dulu apakah belajarnya secara otodidak atau ikut pelatihan atau semacamnya gitu? Ya, jadi pada saat saya membuka pertama kali yang meluncurkan L di Indonesia, saya bikin akun Shopee itu secara otodidak. Jadi saya belajar sendiri bagaimana cara mengoperasikan dan seterusnya gitu ya. Nah, saya merasa ini kalau tidak saya kembangkan, tidak saya pelajari dengan benar, ini akan menjadi problem nanti ke depannya. Akhirnya di sekitar bulan Juni di 2021 saya mengikuti sertifikasi kompetensi untuk digital marketing. Jadi dari BNSP ya. Jadi memang itu bekal saya akhirnya bagaimana semakin menguatkan dan mengkokohkan gitu bahwa sekarang ini di era digital marketing itu sangat diperlukan. Jadi bagaimana kita traffic, bagaimana kita melihat data. Jadi kita main data aja gitu. Karena kita pengen tahu nih sebenarnya bagaimana sih orang itu ngelihat gitu produk yang seperti apa gitu. Terus kemudian orang itu pengen membeli itu produknya seperti apa gitu. Jadi memang kita data kita kumpulkan dari Instagram ya, kita lihat algoritmanya, terus kemudian kita lihat di Shopee, kita juga lihat datanya, terus kemudian kita pelajari kira-kira produk yang mana yang akan kita bikin ulang atau misalnya kita kembangkan, atau kira-kira kita bisa memetakan kira-kira mana sih konsumen itu pingin produknya seperti apa gitu. Dan akhir-akhir ini kita berani akhirnya untuk memberikan semacam barcode gitu yang kita berikan untuk konsumen gitu ya, supaya mereka itu bisa memberikan feedback ke L di Indonesia bahwa ini loh sebenarnya produk yang kita mau seperti ini. Nanti kita kumpulkan karena data itu sangat berharga ya dan berarti buat kami untuk menganalisis dan kemudian kita membentuk strategi kira-kira kedepannya apa yang bisa kita lakukan seperti itu. Oke, mantap. Memang sekarang kalau nggak jualan tuh, kalau nggak di Shopee tuh kayak kurang memang ya. Kalau memang Shopee kan kayak pasar gitu ya. Jadi orang-orang yang ke sana tuh memang sudah ke Shopee itu maksudnya udah tahu nih tempatnya jual beli barangnya di situ. Apalagi produk-produk wanita ya. Jadi kalau di Shopee tuh kayaknya memang cocok sekali gitu memang. Kalau di Tokopedia saya kurang paham juga ya apakah potensinya segede Shopee atau tidak. Tapi dari data terakhir itu sekarang Tokopedia itu trafficnya agak lebih gede dari Shopee. Saya lihat beberapa data terakhirnya itu. Terus untuk ini Bu, strategi
marketingnya di luar kita jualan di Shopee, apakah ada kayak apa? Sekarang kan lagi musim kayak affiliate gitu ya, reseller, affiliate dan lain sebagainya. Apalagi TikTok Shop itu kan lagi booming sekali kalau kita ngikutin perkembangan TikTok. Apakah juga di tempat Ibu itu melakukan hal semacam itu mungkin atau gimana? Ya, untuk Shopee affiliate itu kita belum melakukan itu ya gitu. Jadi kita masih belum berani gitu ya, karena bukan masalah ini, cuman masalah waktu aja gitu. Jadi saat ini memang kita fokusnya adalah memang kita bagaimana meningkatkan engagement dulu gitu, supaya produk kita itu paling nggak menggiring orang untuk kan transaksi gitu di dalam e-commerce kita gitu. Nah kalau misalnya tadi Evan tanya sendiri terkait Tokopedia ya, memang Tokopedia itu kalau dilihat orang lebih suka beli barang-barang elektronik atau dan seterusnya gitu ya di situ dibandingkan produk fashion. Nah, kenapa kita bikin Tokopedia? Karena itu bukan data lagi gitu. Jadi kita melihat gitu bahwa reach account yang ada di Instagram itu ternyata banyaknya di Jakarta, di Barat dan Jabodetabek gitu. Di mana di Jabodetabek itu orang lebih terbiasa menggunakan Tokopedia transaksi. Gitu. Jadi ya, jadi mempelajari data itu, kemudian kita coba sih tawarkan, kita juga buka toko di Tokopedia gitu. Jadi ini juga merupakan salah satu strategi juga supaya produk kita juga lebih dikenal, karena kita mempelajari itu dari algoritmanya Instagram. Ketika kita bikin iklan pakai IG Ads dan seterusnya gitu. Jadi memang based on data kita membuka toko di mana-mana itu, kayak misalnya kalau di Shopee memang dari awal kita pakai Shopee. Kalau di Tokopedia itu data itu. Oke. Punya website sendiri mungkin Bu, official gitu, atau memang sosial media saja? Pakai sosial media aja. Kita website belum pernah kepikiran sih bikin, cuman saat ini belum. Iya. Saya takut nggak bisa maintain ya gitu, karena karena terlalu banyak ya. Saya mengajar gitu, walaupun saya punya tim, cuman itu kan membutuhkan alokasi khusus gitu ya untuk memimpin. Jadi saya takutnya malah tidak maksimal, terus kemudian nanti misalnya kita melakukan pembelian lewat website terus kemudian nggak maksimal, nah ini juga akan menurunkan toko atau dari brand kita sendiri kan gitu. Jadi betul. Memilih kayak e-commerce atau memang platform digital yang memang sesuai dan saat ini saya bisa handle dan itu saya bisa melakukan dengan maksimal gitu. Oke, mantap. Jadi memang tadi alurnya itu berawal dari Instagram, akhirnya lari kemana-mana ya tadi Shopee dan Tokopedia karena ngelihat dari data itu. Ya, agree sih Bu. Memang kalau dari datanya mau bilang apa kita harus ngikutin mau nggak mau ya. Karena memang mau percaya siapa lagi kalau datanya memang bilangnya seperti itu tadi. Tokopedia banyak di Jakarta banyak pakai Tokopedia, sedangkan mungkin juga banyak yang reach account-nya ke arah Jakarta gitu kan. Bisa jadi potensinya di saya juga banyak gitu ya. Mantap sih Bu tadi insight-nya. Oke, mantap. Terus untuk ini sekarang timnya ada berapa orang Bu? Baik, untuk saat ini timnya 1 orang gitu, yang ya gitu. Dan alhamdulillah saya sudah menemukan 1 orang yang bisa handle semuanya gitu. Jadi produksi, ngerti kain, ngerti kemana harus, pokoknya mereka tim saya ini bisa mengerjakan semuanya dalam satu waktu. Superman. Iya. Jadi Superman jadi. Packing juga berarti. Iya, jadi bisa ngebantu saya banget gitu saat ini gitu. Iya. Memang terlalu banyak orang itu, terlalu banyak kepala saya juga. Iya, terlalu banyak kepala, jadi takutnya nggak maksimal juga karena orang itu kan punya personality berbeda ya gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya saya cuma bekerja sama dengan 1 orang nih ya, at least di mana si dia ini bisa mengerjakan semuanya dengan baik dan sesuai dengan standar saya dan bisa mengeksekusi gitu produk atau juga layanan terhadap konsumen saya apa enggak gitu. Oke, benar. Aset Bu, berarti aset pentingnya perusahaan salah satunya. Nanti kalau udah besar buka cabang di mana-mana itu jadi manajer nanti biasanya.
kayak gitu. Online. Oke. Kalau menurut Bu Lucy sendiri potensi kedepannya untuk bisnis fashion tuh gimana, Bu? Apalagi tahun depan tuh katanya kalau kita lihat berita juga Pak Jokowi bilang tahun 2023 kan akan gelap gitu ya karena resesi dan lain sebagainya. Kalau menurut dari Bu Lucy sendiri untuk kedepannya potensinya seperti apa pasarnya? Kalau kita bicara tentang bisnis fashion ya gitu, jadi teman-teman di sini yang memang kepingin gitu ya memulai bisnis fashion dari nol, itu yang pertama harus siapkan mental gitu ya. Jadi karena dari pengalaman gitu ya, terus kemudian dari data yang ada bahwa bisnis fashion kan saat ini banyak sekali pemainnya ya. Jadi kita itu adalah red ocean strategi. Jadi kita harus mesti berdarah-darah gitu, untuk mencapai apa ya posisi yang paling puncak di benak konsumen gitu. Nah, ini penting. Jadi bagaimana ketika nanti teman-teman di sini pengen membuka bisnis fashion itu harus memikirkan kira-kira mau seperti apa gitu ya. Kemudian diferensiasinya seperti apa itu juga harus dipikirkan matang-matang. Karena kalau kita cuma ikut-ikutan, misalnya toko sebelah nih lagi bikin hijab model A, terus kemudian bikin semua hijab model A. Nah, itu juga akan gini, semakin banyak pilihan, konsumen saat ini semakin sulit dipuaskan. Karena apa? Mereka punya informasi yang banyak gitu ya terkait dengan apa yang akan mereka beli. Nah, ini juga perlu berhati-hati. Kita juga ini saya juga berhati-hati juga gitu ya. Karena orang bisa mengcompare, bisa membandingkan produk saya dengan lain mudahnya kan. Banyaknya toko yang dibuka di semua e-commerce gitu. Ya, bahkan harganya pun murah banget itu ada gitu. Nah, ini kita balik lagi ke kita. Jadi kira-kira personality dari brand itu sendiri mau dibawa kemana gitu. Kira-kira target market kita siapa. Kita harus bisa membagi segmentasi pasar tepat gitu. Terus kemudian kita juga harus mampu untuk mendiferensiasi produk kita. Ketika orang berlomba-lomba pengen bikin printing gitu misalnya. Nah printingnya seperti apa yang memang diminati gitu. Nah kita harus mengenal paling tidak followers kita sendiri gitu. Itu yang maunya seperti apa. Nah itu yang kita sajikan aja terus gitu. Jadi bukan berarti kita seperti melayani followers terus kemudian kita melupakan bahwa kita harus menambah followers atau menambah orang-orang yang suka dengan produk kita. Nggak seperti itu juga. Jadi memang dengan kita memberikan produk yang misalnya dengan kualitas yang bagus, dengan pattern yang memang sesuai dengan personality mereka gitu. Saya rasa kita masih tetap punya posisi yang penting gitu ya di benak konsumen kita. Mantap. Kalau untuk mungkin dari teman-teman juga lagi masih pikir-pikir atau lagi masih merancang strategi untuk terjun di dunia fashion, kalau dari Bu Lucy sendiri mungkin ada ini nggak hal-hal yang mungkin harus dipersiapkan gitu lah sebelum terjun di dunia ini gitu. Karena memang tadi Ibu bilang kan ini red ocean ya, jadi pemainnya banyak, usahanya banyak, produknya udah banyak sekali juga. Nah itu gimana nih untuk persiapannya untuk teman-teman yang mungkin juga ada rencana gitu masih yang kayaknya masih kepikiran ya, tapi maju mundur gitu Bu, dengan terjun di dunia ini juga. Itu mungkin ada ini nggak kiat-kiatnya gitu? Ya, jadi gini, kita berbisnis gitu, apapun gitu ya, berbisnis apapun gitu ya, produknya nggak hanya fashion, itu ibaratkan Anda sudah memutuskan untuk berlari maraton yang jaraknya jauh banget, 10 kilo lah katakan ya. Jadi maraton gitu ya, is not a sprint, jadi bukan lari jarak pendek gitu. Jadi ketika kita sudah berlari, memulai start gitu ya, terus kemudian di tengah jalan kita capek, kita kayaknya merasa kok produk saya yang beli itu aja, kok produk saya nggak berkembang dan lain-lain, itu tantangan gitu. Jadi itu sebuah tantangan. Anda merasa capek itu wajar gitu ya. Saya pun juga pernah seperti itu, cuman karena memang saya berkomitmen bahwa membangun bisnis itu membutuhkan step yang cukup banyak dan panjang, maka memang kesiapan mental itu juga perlu diasah gitu ya, dipersiapkan dengan baik gitu. Karena memang ya itu tadi gitu, kita akan berlari dalam jangka yang panjang gitu. Bahkan ketika bisnis kita tuh berjalan dengan baik ya,
kita harus punya optimisme gitu bahwa nanti produk kita juga akan terus ada gitu sampai Terus ada. kapanpun gitu. Jadi gitu. Persiapkan mental dengan baik karena kita tahu bahwa banyak followers ya gitu, dan dalam arti followers ini nah pengikut itu misalnya gini, kayak contohnya deh Kak, misalnya kayak kemarin orang pada jualan es kepal Milo, jualan semua es kepal Milo, akhirnya marketnya terbagi, tidak fokus jualan kita jualan. Kemudian sekarang juga gitu, di Malang pun juga bisnis kopi-kopian banyak sekali, kan ribuan mungkin. Gitu. Nah, orang kan nanti akan memilih kopi mana yang enak, kopi tempat nongkrong yang yang jualan kopi yang di mana yang nyaman, yang punya wifi kencang dan seterusnya. Nah, ini ya juga sama halnya ketika kita juga membangun bisnis fashion gitu. Ketika orang kayak saya nih saat ini untuk beberapa produk itu memang unggul terkait produk yang saya jual untuk sport. Jadi kayak seperti hijab instan, tapi mereka sangat nyaman sekali dipakai buat olahraga gitu. Versatile gitu, sebenarnya bisa dipakai apa aja gitu. Dan sampai sekarang kita juga tetap masih produksi dan minat terhadap produk itu juga masih banyak. Kadang orang itu udah punya warna hitam, beli lagi yang warna hitam. Kenapa? Ya nggak apa-apa, yang lama udah kayak agak kucel gitu karena sering dipakai. Mereka ingin memperbaiki dan repurchase, melakukan pembelian kembali gitu ke produk itu. Ini yang melakukan pembelian kembali juga kita catat gitu. Maksudnya siapa sih orang-orang yang repurchase ini, dan kita jadikan data gitu bahwa nanti kedepannya mungkin akan kita kembangkan produk tersebut, atau mereka sebenarnya maunya seperti itu, atau mungkin nambah warna dan seterusnya gitu. Jadi itu sih Kak. Oke, mantap. Oke, menarik ya. Biasanya juga bisnis itu ya, kalau saya pernah dengar juga itu kan ada rumusnya Bu, bisnis itu 01, 110, 10, 0, 0100. Artinya itu gini, 01 di awal itu adalah angka pertama kita untuk memutuskan memulai bisnis. Angka 0 di 1 itu biasanya orang tuh susah sekali gitu. Halnya banyak hal yang dipikirkan gitu ya. Entah itu produknya nanti bakal laku atau enggak, terus ada juga nanti modalnya dari mana, terus nanti ada lagi pilih jualannya di platform mana dan lain sebagainya. Kemudian kalau udah jalan di level 1, di level 10 biasanya jalannya mulai lancar gitu ya. Tapi biasanya kalau waktu di level 10 itu balik lagi ke 0 karena mungkin entah itu ketipu supplier, entah itu kena ditipu teman dan lain sebagainya. Nah, kalau di bisnis Ibu ini pernah mengalami hal kayak gitu gak? Maksudnya sudah mulai, kemudian lagi jalannya, lagi enak-enaknya, lagi growth, kemudian ada momen-momen di mana bisnis Ibu tuh lagi ada bukan musibah ya, lagi dapat maksudnya dapat challenge gitu ya, lah. Nah, itu ada momen-momen seperti itu nggak? Kalau ada, apa sih yang dilakukan lah untuk bangkit lagi itu apa kira-kira? Ya, pernah, cuman tidak fatal gitu ya. Oke. Jadi kita pernah produksi gitu ya, terus tiba-tiba salah serat menjahit gitu. Jadi harusnya serat kain menghadapnya kemana, tapi ini salah dari pihak produksi, dari pihak konveksinya itu salah gitu. Jadi ya tidak mau gitu kan, kita harus minta pertanggungjawaban lah gitu ya, gimana caranya ya sih. Juga pasti kan kalau misalnya mengganti dan lain-lain gimana gitu, akhirnya strategi mau nggak mau gitu ya, kita gitu ruginya adalah kita menjual produk kita itu dimasukkan ke folder reject gitu. Jadi ini reject gitu. Jadi pada saat untungnya nggak banyak gitu ya. Jadi hanya pieces. Jadi dalam satu produksi itu hanya beberapa pieces yang salah seratnya gitu. Nah, itu Nah, terus ada juga kayak jahitannya juga nggak rapi, kayak melintir dan seterusnya gitu. Itu juga akhirnya kita benerin lagi gitu. Nah, benerin lagi ini juga makan biaya gitu. Ada biaya membetulkan tapi ya maka selain siap mental juga kita harus ada dana darurat ya gitu, walaupun betul. Karena untuk pasti hal-hal yang di luar
pattern gitu, di luar apa sudah kita rencanakan gitu. Yes. Ya untungnya tadi produksi yang nggak terlalu besar Bu ya. Bahaya kalau itu udah pesenan gitu, misalnya ada pesenan gitu atau apa itu yang harus publish PO dulu atau gimana, ternyata kalau ada case itu kan jadi tambah berat. Iya, untungnya sih si LD nggak pernah bikin PO juga gitu, jadi memang kita Okay. aman ya gitu. Tapi nanti buat teman-teman yang memang ada sistem PO dan seterusnya yang mau bikin bisnis seperti itu ya harus dipertimbangkan baik-baik gitu ya. Jadi karena sudah PO, kadang kan lewat e-commerce kan PO-nya biasanya 2 minggu gitu ya. Iya, Sudah produk ternyata nggak sesuai harapan gitu. Nah ini juga menjadi problem gitu. Jadi memang harus berhati-hati. Kalau misalnya teman-teman saya mau bisnis fashion, berarti kan kita kaitannya hubungannya dengan penjahit, dengan konveksi gitu ya. Tips saya adalah jelaskan dengan detail gitu apa yang teman-teman mau, kemudian ragu untuk mengeluarkan uang untuk membuat prototipe atau sampel gitu. Karena kalau sudah sampel itu kan lebih memudahkan gitu ya. Misalnya kalau ada itu ada pihak yang akan bertanggung jawab gitu terkait kesalahan yang mungkin akan terjadi pada saat produksi seperti itu. Ya, penting sih. Kalau nggak ada sampel kayak beli kucing dalam karung ya Bu. jadi kita nggak tahu hasilnya gimana, terus ya susah sih. Iya. Gitu. Takutnya itu sih gitu, tidak sesuai dengan harapan malah kita buang-buang uang gitu. Kita udah bisa satu roll gitu ya. Terus kemudian produksinya salah gitu. Nah, ini juga akan buang-buang duit gitu. Jadi karena ujung-ujungnya juga masih barang reject. Tapi kalau misalnya nggak sesuai atau terlalu parah ya, itu pernah itu saya juga waktu awal-awal. Jadi pada saat itu potong kainnya itu jadi tidak sesuai serat. Jadi saya punya pasmina gitu ya awal-awal itu yang bentuknya adalah jajar genjang. Jadi bukan persegi panjang, tapi kanan kirinya miring. Itu akhirnya tidak saya jual. Itu karena terlalu parah untuk menjual. Gitu. Jadi saya nggak mau juga. Saya pun kalau misalnya mau beli barang di toko, saya pengennya yang bagus gitu. Maksudnya dalam arti yang jahitannya bagus, jahitannya rapi gitu kan. Tapi kalau misalnya saya akan menyajikan produk seperti itu, balik lagi reputasi kita sebagai brand karena nggak mudah bangun reputasi gitu. Karena butuh tenaga, butuh material dan seterusnya gitu. Betul Bu. Bangun brand tuh susahnya setengah mati kalau dapat satu case itu bisa sehari aja bisa runtuh memang. Jadi memang better itu kalau ada masalah-masalah yang tadi barang reject atau kualitasnya tidak sesuai, kalau memang nggak terlalu banyak, better kita mengalah lah. Maksudnya barangnya kita tarik dari produksi, kita nggak usah kita nggak usah launching atau kita nggak usah jual daripada konsumennya. Apalagi kalau ini ya, maksudnya kalau wanita itu, mohon maaf nih, biasanya tuh agak rewel ya. Maksudnya dalam artian satu ini bagus, ya kalau positif pasti nyebarnya juga positif. Tapi kalau satu jelek, ini nyebarnya jeleknya juga cepat. agak ribet ya. Jadi kayak pisau bermata dua juga. Balik lagi ke teorinya WOM itu kan, negatif WOM. Jadi orang yang dapat negatif WOM itu, word of mouth itu bisa disebar ke 30 orang. Tapi kalau misalnya satu orang puas dengan produk kita, dia lo paling nge-share-nya cuma ke 2-3 orang aja gitu. Betul. Memang nggak mesti ini ya dewasa ya secara emosional dan mental ya, karena kalau misalnya ada konsumen yang komplain, itu bagaimana cara kita mengatasi mereka gitu. Ini juga perlu dan tips khusus apalagi wanita, karena mereka ini bisa parah banget kalau misalnya bikin review ya atau komentar di kolom Instagram atau di Shopee atau di Yes, betul. Apalagi Shopee itu memang sangat ngaruh ya Bu. Jadi kalau memang kadang-kadang tuh kita ngelihatnya tuh bukan bintang 5-nya, tapi kadang-kadang bintang 1-nya dulu. Ada orang-orang yang seperti itu biasanya. Jadi ada yang kebalik-balik itu. Tapi memang ya namanya jualan, kita kadang-kadang ada aja ya orang-orang yang mungkin nggak suka atau mungkin kompetitor atau mungkin salah dari orangnya itu, akhirnya
yang kena jadi brandnya kita, itu kan juga susah. Banyak yang terjadi seperti itu kayaknya di Shopee itu banyak kan. Ya. Tapi gimana caranya kita membalas gitu ya, membalas Yes. review buruk itu dengan tetap bijak gitu ya. Bijak, betul. Emosi, karena akan tahu gitu loh personality dari si admin atau ownernya ini perlu di briefing juga ya kalau admin yang mau balas apa namanya review itu gitu. Jadi gimana caranya untuk komplain itu harus kayak gimana gitu. Tetap dengan kepala dingin sih harusnya. Iya, betul. Kalau pengiriman berarti seluruh Indonesia ya, Bu? Iya. Jadi saat ini database-nya di Indonesia itu dari kita udah Aceh itu kita pengiriman Papua itu pernah. Jadi Sulawesi juga. Ya, jadi based on database-nya LD ini insya Allah semua hampir 30 provinsi lah ya kita sudah ada gitu. Cuman yang belum ke Timor Leste gitu atau Malaysia atau tapi kita pernah itu diminta untuk mengirim produk ya gitu ya pada saat itu. Cuma terkendala ongkos kirim itu nyampe 100 ribuan gitu. Ongkos kirimnya ada. Padahal yang dibeli produk itu harga 90.000 gitu. Jadi kan mikir-mikir gitu. Iya, benar-benar. Banyak itu rugi gitu. Akhirnya mereka cancel ya. It's okay gitu, nggak masalah gitu. Ini juga pengalaman ini juga saya jadikan pelajaran gitu. Jadi kayaknya si LD ini harus sudah mampu untuk membuat Shopee yang bisa di reach di Malaysia atau di Singapura paling nggak gitu. Tetangga gitu ya. Doain aja. Mantap. Amin. Memang kalau kadang-kadang, walaupun di Indonesia tuh kadang-kadang juga mahal-mahal sih, Bu. Di Papua atau di Indonesia Timur itu 100-an lebih ya, biasanya ada yang segituan ya. Iya, betul. Jadi mereka ratusan lebih, terus untunglah mereka tuh punya kayak voucher potongan gitu, jadi tinggal 50.000, tapi tetap mahal. 50. Iya, betul. Shopee berarti ya? Iya, betul. Berarti kalau luar pulau kebanyakan Shopee? Iya, luar pulau kebanyakan. Kalau Shopee pakai Shopee Ads juga nggak, Bu? Atau nggak? Iya, pakai Shopee Ads juga. Ngaruhnya banyak nggak? Maksudnya proporsinya antara Ads dengan yang memang benar-benar organik, entah itu dari source dari luar Shopee kayak Instagram atau apa. Kalau yang Ads itu proporsinya lebih atau sama atau lebih banyak? Shopee Ads-nya. Di Ads ini memang lebih banyak ya, karena memang usernya lebih banyak gitu ya. Kemudian nge-reach-nya juga lebih banyak, sehingga kemarin yang waktu kita launching produk si Lana Top ini gitu ya, yang terbaru itu dalam sehari bisa sampai orang itu ngelihat produknya ya gitu, di trafficnya itu bisa sampai 5.000 dalam waktu 7 jaman aja gitu. Jadi seru gitu ya. Jadi memang kalau misalnya dia mau bisnis, tentukan aja satu platform dulu, e-commerce gitu ya, terus kemudian kita harus spend uang gitu ya untuk iklan gitu, karena itu memang ya nggak apa-apa, misalnya orang lihat dulu deh gitu produk kita gitu. Nah mungkin itu akan kalau misalnya dimasukin keranjang, baru nanti kita follow up pakai chat auto itu gitu. Jadi follow up, kemudian kalau misalnya nggak ada tanggapan ya udah, yang penting apa sih, tekun aja gitu. Kita buka Shopee ya. Kalau misalnya lagi weekend gitu, kita buka aja terus Shopee. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak ada kegiatan ya, karena kan memang pure fokus bisnis ya, Shopee online terus sih. Hampir 24 harusnya online terus gitu. Nah, ini, karena saya juga ada tim ini gitu ya, yang tim baru ini. Alhamdulillah gitu ya, akhirnya saya juga bisa lebih sering iklan gitu. Dulunya tetap ngiklan, sesering sekali. Jadi sekarang aktif ngiklan di mana-mana gitu, karena untuk engagement itu tadi, paling nggak orang itu klik dulu, lihat dulu lah produk kita gitu. Terus kemudian kalau misalnya urusan beli dan lain-lain itu kan biasanya memang kita bicara prioritas ya gitu. Mungkin ada faktor-faktor eksternal, katakan waktunya belum gajian gitu, atau tunggu bonus atau apa baru beli baju. Itu sangat natural ya, maksudnya alami gitu sebagai konsumen, karena orang itu prioritas tinggi. Oke, mantap. Jadi potensinya pasang iklan di marketplace itu
bagus banget ya, gede banget Bu ya. Iya, Dari segi ininya, potensinya cukup mantap juga untuk ke depan juga. iya. Jadi memang kita fokuskan aja kira-kira produk apa sih yang akan kita taruh di IG Ads gitu. Apakah semuanya atau beberapa produk aja atau satu produk aja. Ini juga akan menjadi pilihan gitu ya buat teman-teman. Karena mau fokus yang di mana, yang pengen orang ngeklik itu yang produk yang mana dulu gitu. Nah ini biar nggak buang-buang uang gitu. Kalau misalnya pengen orang ngekliknya ke akun Shopee kita gitu atau ke akun media kita untuk keseluruhan ya juga berarti kan Anda harus membuat konten paling tidak minimal ya 4 sampai 5 produk yang Anda up gitu ya untuk dalam untuk ini loh yang diupload ke ads-nya gitu. Jadi fokuskan ke situ, tapi kan preferensi orang berbeda-beda, mana yang akan lebih fokus untuk diiklankan gitu. Jadi apakah produk-produk baru yang barusan di launching atau seperti apa, itu kan pilihan buat teman-teman di sini yang mungkin ada yang berbisnis juga ya yang Iya, oke. Kalau di Shopee juga dulu awal-awalnya kan berarti penilaian toko produknya itu kan belum ada Bu ya. Terus gimana nih? Biasanya tuh orang tuh bingung juga lah mau terjun ke Shopee karena mungkin udah apa ya, maksudnya ngelihat toko-toko sebelah kok udah penilaiannya udah gede banget. Terus orang itu juga sekarang kalau lihat mau beli produk juga pasti ngelihat reviewnya dulu gitu ya. Dulu gimana nih Bu? Kok apa ya, maksudnya akhirnya kok bisa berkompetensi juga di Shopee, akhirnya bisa jalan kencang juga di Shopee itu awalnya apakah dulu memang apa ya, maksudnya mengajak orang yang dari Instagram suruh check out ke Shopee kemudian ngasih penilaian dan lain sebagainya atau gimana? Ya, jadi memang awalnya kita itu genjot sekali ya di Instagram ya. Jadi kita itu engagement-nya yang paling tinggi itu di Instagram gitu. Nah di Instagram itu kita arahkan semua ke Shopee. Jadi kalau kamu mau beli silahkan langsung klik di Shopee. Jadi tidak banyak untuk presentasi produk. Jadi mereka juga datang ke toko kita yang di Shopee, tinggal langsung klik, langsung membeli, check out gitu. Nah memang fokuskan untuk bagaimana caranya kita punya engagement yang bagus gitu di Instagram. Kita bikin story, itu ada hitungannya gitu ya. Jadi katakan minimal 7 story per hari gitu ya. Entah itu video dan berupa foto. Gitu. Nah kemudian kita kasih tag linknya gitu ya. Diarahkan ke Shopee atau pada saat itu kalau seingat saya belum ada tab link ya, tapi dulu itu swipe up. Ya, swipe up itu karena kita masih belum mumpuni ya, karena followersnya kurang dari 15.000 gitu. Maka kita mencoba untuk edukasi, coba check out di Shopee, jadi kita bikin tulisan gitu walaupun tidak ada tab link. Gitu. Supaya orang itu tetap aware bahwa kita punya toko loh di Shopee gitu. Nah kemudian mereka baru akan pergi ke Shopee secara manual gitu ya. Terus kemudian mereka melihat produk kita dan lumayan juga sih angka followers di Shopee kita juga lumayan tinggi. Saya ngeliat tinggi itu bukan karena banyak-banyakan followers ya. Berarti orang-orang di akun e-commerce kita itu ada orang-orang yang memang minat dengan produk kita dan suatu saat nanti akan melakukan pembelian berulang gitu. Orang-orang yang menunggu produk-produk kita gitu, walaupun secara silent ya, secara diam ya, karena kan nggak pernah tahu tuh aktivitas mereka seperti apa. Beda kalau di Instagram tahu kan gitu, mereka kadang nge-tag produk yang sudah dibeli itu kan langsung di-tag ke Instagram, tapi kalau di Shopee kan nggak seperti itu. Jadi memang saat ini, tapi saat ini tuh juga akhirnya kita mencoba sudah mulai mulai mudah gitu loh. Jadi kita bikin story di Instagram, entah itu berupa foto atau video, kita pasang tag link, terus kemudian mereka silahkan mengunjungi toko kami di Shopee dan di sana sudah mendekor Shopee kita dengan baik, terus mempresentasikan produk kita dengan baik, full dengan kayak pilihan-pilihan, bundling dan lain-lain yang cukup menarik gitu. Jadi kita coba karena sudah tahu patternnya gitu, jadi akhirnya sekarang lebih nggak yang sengoyo dulu lagi yang bikin sampai ini sekarang tinggal orang-orang yang ya sudah kita bikin aja story sewajarnya tetap gitu. Sehingga orang-orang tetap aware terhadap brand kita, terus kemudian mereka juga lari ke Shopee untuk paling tidak melihat produk lah gitu. Terus lihat produk
ya diharapkan mereka tetap check out gitu. Iya, mantap. Memang itu sih. Itu eh rumus yang mungkin teman-teman perlu tahu juga ya tadi gimana caranya supaya eh, orang-orang calon pelanggannya kita tuh awal-awal mau ke Shopee kemudian beli kemudian ngasih review gitu. Kadang-kadang kita kan bingung gitu ya. Eh Kalau nggak tahu kan mungkin kita bikin aja akun Shopee kemudian kita posting, ya udah kita nungguin aja gitu mungkin. Tapi kan ya itu tadi balik lah ya. Jadi kita harus tahu juga behavior dari Shopee itu pasti ngelihat ini juga penilaian. Kalau kita nggak ada penilaian sedangkan pemainnya juga banyak, ya susah juga ya kita cuma nunggu bela gitu ya. Iya. Ya sih, mantap. Jadi untuk selain bisnis ini kegiatannya apa lagi Bu? Ada kegiatan lain? Iya, karena memang saya saat ini kan aktif mengajar ya di Oke. UPI gitu. Terus saya juga Oke. fokus juga ke LD gitu ya. Jadi memang Hmm. itu aja sih kegiatannya, sih ngajar terus kemudian ngurusin LD gitu. Ada waktu luang. Oh. Kebetulan memang ada yang bantu itu jadi timnya, jadi saya tinggal ngedirect aja kira-kira ini kita mau sering diskusi juga sih kita terkait kira-kira product planningnya seperti apa, kemudian kita punya planning time kita harus misalnya beli bahan baku kapan untuk produk yang mana, dan kita masuk konveksinya kapan, terus kita launchingnya mau seperti apa, diskusi-diskusi konsep dan lain-lain itu juga kita lakukan. Kalau misalnya nggak keburu waktunya di kampus ya saya melakukan itu setelah ngajar gitu ya, malam gitu habis maghrib kita baru meeting gitu. Jadi memang harus ya Bagi-bagi ya. Iya memang. Jadi ya betul sih. Mungkin juga sih sebenarnya karena saya harus fokus gitu. Karena di Indonesia ini lebih dikenal lagi gitu ya. Mereka ini lebih bisa lebih strong lah brandnya lah, lebih kuat gitu. Dia punya positioning yang tepat gitu ya. Tepat. Ini juga kita lagi nunggu ini ada foto produk kita yang lagi ada di Paris gitu ya. Jadi produknya kita sudah ada di Paris. Saat ini tunggu hasil dari photoshoot yang ada di sana. Gitu. Mantap sekali. Iya. Mantap loh Bu. Tadi ngajar juga, bisnis juga. Kadang-kadang tuh ya bukannya apa-apa ya orang akademis itu kalau terjun di dunia bisnis, walaupun kadang-kadang juga dosen bisnis itu agak susah gitu ya. Karena ya nggak semua orang punya mentalitas dan optimisme yang strong untuk terjun di dunia bisnis, karena memang tantangannya kan luar biasa ya, walaupun memang peluangnya juga gede gitu ya. Iya, jadi gini Kak, kenapa saya concern ke fashion itu, karena memang saya tuh di 2005 sampai 2013 sampai saya jadi dosen itu, saya itu profesinya adalah model. Oh gitu, ya. Masih nyambung ya? Iya. Concern dan fokus terhadap dunia fashion, karena saya ketemu desainer, jadi patternnya tren itu ya bolak-balik aja itu aja gitu, tren warna dan lain-lain gitu. Jadi memang saya terbiasa dengan itu gitu. Jadi saya punya pengetahuan atau knowledge ya terkait dengan produk fashion itu banyak sekali gitu. Entah itu dari desainer, entah itu dari haute couture, dari retail gitu ya, produk-produk retail seperti Uniqlo, terus kemudian dan lain-lain lah ya gitu, Zara, Pull and Bear dan lain-lain gitu. Jadi akhirnya saya paham gitu, oh ternyata mereka itu seperti ini gitu bikinnya, program sale-nya kapan disesuaikan dengan musim dan lain-lain, itu juga akhirnya jadi pengetahuan gitu yang cukup berharga ya gitu buat saya yang memang akhirnya membangun sebuah bisnis gitu. Oke. Menarik sekali sih Bu. Menarik. Mantap. Semoga lancar terus untuk ini ya, usaha sama ngajarnya sih Bu. Tadi saya kira tuh ini loh, masih barusan lulus. masih belum. Ternyata udah dosen. Iya. Okay. Saya dulu 2013 sih Bu. Angkatan 2013 saya dulu. Iya. Oke, mantap. Mungkin itu ya, karena memang sudah malam juga, jam 9, kita memang waktunya sampai jam 9. Mungkin ada teman-teman yang masih ada pengen ditanyakan, silakan
masih ada waktu beberapa saat lagi. Terus mungkin yang terakhir Bu ya, yang terakhir untuk mungkin pesan-pesan deh, pesan-pesan dan semangatnya untuk teman-teman supaya tetap bisa jalan, yang mau jalan dan lagi jalan bisnis, entah itu lagi grow atau lagi kesusahan jalanin bisnisnya, mungkin ada beberapa quote deh dari Bu Lucy untuk tetap bisa jalan terus bisnisnya. Silakan Bu. Ya, itu tadi ya, bisnis like a marathon, not a sprint. So, kalau teman-teman di sini yang memang memulai untuk bisnis merasa stuck aja, tetap aja begitu-begitu aja, itu jangan menyerah gitu ya, karena memang orang bisnis harus tekun ya. Jadi harus secara perlahan aja tuh. Jadi kita pengenlah punya impian gitu, kayak brand A, brand B yang memang udah besar, terus kemudian yang pembelinya ribuan bahkan puluhan ribu, produk yang terjual juga udah puluhan ribu dan lain-lain. Bolehlah Anda bermimpi, kita jangan takut bermimpi lah istilahnya. Jadi kita tetap gimana cara kita tetap tekun gitu ya, jangan pernah lelah gitu, karena memang ini ketika Anda sudah memutuskan untuk berbisnis, maka Anda sudah harus paham dan akan bisa menghadapi resiko-resiko yang akan terjadi di masa depan gitu. Entah itu dari kompetitor, kemudian dari lingkungan bisnis lainnya gitu ya, kemudian dari keuangan gitu. Ini bisa terjadi gitu. Cuman ini harus di-manage dengan baik gitu ya. Jangan sampai bisnis itu menghabiskan uang tabungan pribadi Anda gitu. Jadi harus tetap ada dana darurat. Jadi katakan misalnya Anda punya, saya punya modal untuk bisnis ini 10 juta katakan itu. Jadi 2 atau 3 juta itu disimpan untuk dana darurat, yang 7 ini yang diolah gitu. Jadi harus backup ya, finance up gitu. Dan kalau bisa gitu ya, berangkatnya tidak dari pinjaman gitu. Ini salah. Tapi kalau misalnya teman-teman, saya pengennya langsung besar dan beli mesin dan lain-lain, di aset gitu ya, itu tidak apa-apa, tapi pertimbangkanlah dengan bijak. Kira-kira bagaimana nanti hitungannya, kemudian dia akan kembali, uang ini akan kembali dalam berapa lama, itu juga harus dipertimbangkan dengan bijak gitu. Jangan sampai akhirnya kita amit-amit ya gitu bangkrut, tapi aset kita banyak, akhirnya bingung mau asetnya gimana buat nutup pinjaman dan lain-lain gitu. Jadi saya rasa tetaplah bijak gitu ya, apalagi keuangan ya gitu, dan juga tetap berhati-hati gitu ya, jangan terlalu termakan dengan tren yang ada, terus Anda menjadi followers yang tidak tahu arah gitu. Jadi harus tetap, semua harus penuh pertimbangan gitu, karena ini bisnis gitu ya, bukan sesuatu hal yang ya udah deh gitu kayaknya kita nggak untung, udah tutup aja deh gitu, nggak boleh gitu, karena ada modal yang sudah dikeluarkan untuk memulai bisnis ini gitu. Itu sih, jadi tetaplah tekun, tetap semangat, jangan mudah menyerah gitu ya kalau berbisnis gitu. Memang terkadang itu sulit dan berat, tapi jalani aja gitu. Saya rasa itu sih dari saya. Oke Bu Lucy, terima kasih banyak untuk malam hari ini. Banyak sekali ilmu yang tadi sudah diberikan ya. Semoga teman-teman juga yang tadi hadir dari awal sampai akhir bisa mendapatkan ilmunya dan bisa diterapkan kalau lagi jalanin bisnis. Tadi semoga juga bisa diterapkan di bisnisnya, dan semoga bisnisnya bisa lebih grow lagi gitu ya. Dan untuk Bu Lucy, terima kasih banyak hari ini, dan semoga kita bisa masih berjumpa di acara-acara lainnya. Gitu ya Bu ya. Oke. Siap, sampai jumpa lagi. Terima kasih, selamat malam Bu.